Om Swastiastu. Dane Ibu Kasubag TU Sane Wangyang Titiang Dane Angga Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Sane Wangyang Titiang Dane karyawan karyawati kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Mungkin ini sengaja Edi sama Sanjay nyogok-nyogoang kesempatan terakhir Pak Jero katanya. Nggih. Ada pesan Dharma mungkin yang ingin sampaikan saat ini, yaitu gerakan mencintai Tuhan. Agak ke nasional abdi nggih. Apa itu gerakan mencintai Tuhan? Mari kita lihat salah satu sloka Manamu Dharma Sastra 922 menyebutkan Ananias cintayantumam ye janah paryu pasate. Tesam nitya byoktamah yoge kesema wahami aham. Mari kita renungkan. Arti daripada sloka ini adalah jika engkau datang kepadaku dengan penuh rasa cinta. Ujar Kresna kepada Arjuna. Maka apapun yang engkau butuhkan akan diberikan dan apapun yang engkau punya akan dijaga. Ini sebuah kalimat yang luar biasa, maknanya sangat tinggi sekali. Bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Gerakan mencintai Tuhan yang kita lakukan sering hanya separuh. Kenapa separuh? Biar kelihatannya ngayah, biar kelihatannya ngenah, dan lain sebagainya. Padahal gerakan mencintai Tuhan itu ada dalam sebuah kalimat integritas yang sering kita sebutkan setiap apel. Apa artinya integritas? Integritas itu adalah keselarasan antara yang namanya etika, yang namanya wacana, yang namanya pemikiran. Perbuatan, pemikiran, perkataan ini selaras. Satu contoh saja, kalau kita membakti kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa, contoh hari ini, kalau tidak selaras, berarti kita tidak benar-benar mencintai Tuhan. Yang disebut selaras adalah kita datang ke jeroan, ngambil kembang, kemudian kita membakti, tapi pikiran kita jauh. Apalagi kita berada di lingkungan suci, kita mengotori diri dengan berkata-kata kotor dan lain sebagainya. Itu berarti keselarasannya tidak dapat. Bagaimana gerakan mencintai Tuhan yang sebenarnya? Kembali dalam sebuah sloka Bhagavad Gita 4:28 jelas disebutkan. Drwiya yadnya, tapa yadnya, yoga yadnya, tata pare swadhyaya jenyana yadnya cai, ya tata samsatah wertah. Ini adalah sloka yang sudah viral. Saya yakin semua penyuluh pernah menyebutkan ini. Apa artinya? Apabila kita mau berada di gerakan mencintai Tuhan, ini adalah merupakan yadnya yang sangat suci. Di situ disebutkan drwiya yadnya. Jadi kita mengabdi kepada Tuhan, kita membakti kepada Tuhan, tentu ada sesuatu yang kita berikan. Drwiya, apa saja itu? Bisa jadi berupa barang, bisa jadi berupa hati, bisa jadi berupa badan. Artinya apa? Totalitas berserah. Apa yadnya? Sama. Pengendalian diri. Pengendalian diri di semua sektor kegiatan. Apapun itu. Mesti ada pengendalian diri. Kalau tidak ada pengendalian diri, berarti kita akan selalu cenderung menuruti emosi. Menuruti apa yang kita mau. Oleh sebab itu, pengendalian diri ini merupakan gerakan cinta yang bagus sekali. Berikutnya adalah yoga yadnya. Yuj asal katanya. Yoga. Mari kita mencintai Tuhan dengan menghubungkan diri dengan Tuhan. Totalitas. Totalitas. Ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita bekerja? Kerja pun totalitas. Karena di situ harus ada integritas. Bagaimana penyatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan.
harus menyatu. Apapun yang kita lakukan, yoga yadnya ada di situ. Bagaimana dalam keseharian kita selalu menghubungkan diri dengan Tuhan. Bukankah ajaran agama menyebutkan japam itu adalah merupakan kebutuhan dan mesti kita lakukan setiap saat. Bukan dalam bentuk kata-kata saja, dalam hati. Bekerja, seorang penyuluh mau ke lapangan, selalu berdoa, yang Widi, Ratu Betara, mudah-mudahan saya selamat dan lain sebagainya. Itu ada di dalam diri kita. Termasuk seorang pendarmocana, saya tampil ini berdoa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan baik untuk kita semua. Yogayanya, swadhyaya. Swadhyaya itu adalah bagaimana pengetahuan suci yang membawa kita sampai saat ini menjadi umat beragama Hindu. Jangan lupa, agama kita adalah agama tertua. Ajaran-ajarannya selalu mumpuni untuk kita dapatkan, untuk kita sebarkan kepada umat. Jadi ini adalah pegangan diri kita. Swadhyaya jnana, pengetahuan secara lahiriah. Banyak hal, ilmu pengetahuan secara lahiriah, apakah itu ilmu matematika dan lain sebagainya, bagaimana ilmu manajemen dalam menggarap sesuatu, dan lain sebagainya. Itu mesti kita kuasai. Itu pun rohnya adalah cinta kepada Tuhan. Bagaimana seorang hamba, seorang manusia yang mencintai Tuhan, tidak melakukan gerakan-gerakan yang suci seperti itu. Oleh sebab itu, mari kita lihat sebuah nyanyian di dalam Mande Malon. Stutinirtan tulus sinahuran paramarte siwa. Ini juga sering kita sebutkan. Apa artinya? Apabila kita sudah melakukan tugas dengan komplit. Ini diumpamakan Sang Hyang Siwa memberikan jangan kepada Arjuna pada saat tangkil ke gunung untuk bertapa. Katanya Dewa Siwa adalah, saya sudah tahu bahwa apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Kamu tidak perlu ngomong sama Bapa sebuah nawang. Kenapa? Ada penyatuan di dalamnya, bahwa dalam kehidupannya Arjuna menginginkan kemenangan, menginginkan senjata, itu pun sudah ditahu oleh Tuhan. Hubungannya dengan kita sebagai manusia, kita adalah semua Arjuna. Bagaimana kalau kita bekerja dengan baik, berintegritas, menyatu antara Trikaya Parisuda yang ada di dalam diri kita, Tuhan pasti akan memberikan kita rezeki, memberikan kita apa yang kita butuhkan. Demikian yang dapat disampaikan. Dumugi bermanfaat. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Kita sinap untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.